Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai spoiler untuk volume ke-12,5 dari serialnya Classroom of the Elite, dan ini masih mengenai tahun keduanya. Spoiler, dan tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi masih ada bocoran mengenai satu momen yang cukup penting ya gitu kan bagi Shiori kita dan juga si Ryuen saat diri mereka tuh bertemu dengan ayahnya si Ayano Koji, yaitu Atsuomi, dan ini bakalan menarik banget gitu kan. Nah, singkat cerita, di pagi hari gitu kan, dimana hari kita juga udah mulai tertarik dengan si Ayano Koji, dan kini dia mencoba untuk mencari tahu mengenai hal lain dari Ayano Koji, dan kebetulan ada jadwal mengenai wawancara 3 arah. Itu adalah wawancara biasanya akan dihadiri oleh orang tua dari si murid gitu kan, dan bakalan bertemu dengan wali murid di sekolah, dan mereka bakalan ngobrol mengenai masa depan dari anak-anak mereka ketika anak-anak mereka tuh udah lulus dari sekolah. Dan kebetulan ini adalah jadwalnya si Ayano Koji untuk melakukan wawancara 3 arah. Nah, sudut pandang ataupun POV berubah ya ke POV-nya dari si Hori kita, yang mana pagi-pagi hari Hori kita tuh udah datang tuh ke sekolah gitu kan untuk memastikan bahwa dia itu bisa bertemu dengan keluarganya si Ayano Koji. Dan tentu aja di sini Hori kita tuh pakai ya metode tuh pura-pura ketemu nggak sengaja gitu kan. Nah, di sini Hori kita itu menunggu ya di pintu masuk gitu kan, dan dia tuh pakai yang namanya tuh baju seragam sekolah biar nggak dianggap tuh sengaja untuk datang bertemu sama keluarganya si Ayano Koji. Dimana Hori kita sambil membuka telepon genggamnya dan memeriksa ulang nih mengenai waktu wawancara 3 arahnya si Ayano Koji yang dijadwalkan bakalan dimulai pada pukul 16.30 ataupun setengah 5 sore gitu kan. Dimana Hori kita berencana untuk datang ataupun berkeliaran di dekat-dekat ruangan konseling. Ya kalau aja gitu kan dia bisa bertemu tanpa sengaja dengan Ayano Koji dan juga keluarganya. Dan ketika dia udah mulai sampai di dekat gedung ataupun ya ruangan konseling itu, dimana Hori kita tuh dikejutkan dengan datangnya seorang siswa laki-laki yang tak terduga ternyata siswa tersebut itu adalah si Ryuen. Dimana Ryuen juga memiliki rencana yang sama dengan si Hori kita, sama-sama penasaran dengan orang tuanya si Ayano Koji. Dimana awalnya Hori kita tuh mengira kalau Ryuen tuh cuman kayak numpang lewat aja, tapi ternyata dia malah berhenti juga di tempat si Hori kita itu menunggu. Dan langsung aja Hori kita tuh tanpa basa-basi berkata, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku?" Dan si Ryuen berkata, sama sekali tidak," gitu. "Lalu kenapa kau di sini? Kau bahkan tidak mengenakan seragam sekolah." "Ya, kemanapun aku pergi itu urusanku," kata si Ryuen. "Bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan di sini? Wawancara 3 arah seharusnya sudah berakhir saat ini." Nah, informasi mengenai jadwal wawancaranya si Ayano Koji itu harusnya tidak bocor ya ke kelas lain. Tapi sepertinya si Ryuen itu dapat informasi mengenai jadwal wawancaranya si Ayano Koji, dan dia juga datang untuk melihat orang tuanya ataupun keluarganya dari Ayano Koji itu sendiri. Ya, setidaknya itu mencari informasi mengenai bagaimana sih kehidupan Ayano Koji itu kalau bareng sama keluarganya. Dimana di sini Hori kita berkata, "Ada sesuatu yang membuatku penasaran." Ya, mendengar hal tersebut Ryuen juga merasa gitu kan bahwa apa yang dilakukan sama dengan si Hori kita, dimana Ryuen mulai memejamkan matanya sambil tertawa kecil. Ya, Ryuen berkata, "Kebetulan sekali, aku kesini juga karena rasa ingin tahu." Sembari berkata demikian, si Ryuen tuh bersandar di dinding di samping pintu keluar dari ruangan konseling tersebut. Dimana Hori kita juga menyadari bahwa ternyata Ryuen punya minat yang sama seperti apa yang dia lakukan. Ya, sambil melipat tangannya si Hori kita gitu kan, Hori kita berkata, "Sepertinya aku tidak punya hak untuk menghentikanmu." Dimana Ryuen berkata, "Sulit untuk tidak tertarik. Tidakkah kau ingin melihat wajah dan cara orang tuanya membesarkan monster seperti itu? Baik itu lingkungan biasa atau sesuatu yang lain yang tidak sama sekali kita ketahui." Dimana Hori kita berkata, "Benar, aku juga tidak bisa menahan rasa penasaranku. Sejujurnya aku tidak bisa membayangkan sama sekali. Dia mungkin menunjukkan sisi dirinya yang tidak dia tunjukkan di depan kita semua ketika berada di depan orang tuanya." Dimana Ryuen berkata, "Aku tidak yakin. Aku merasa dia sama saja dimanapun dia berada dan dengan siapapun dia bersama." Nah, setelah beberapa saat berdiri berdampingan tanpa bersuara, mereka mendengar salah satu langkah kecil yang mulai keluar dari ruangan konseling tersebut. Ya, suara tersebut itu seperti suara dari sandal seorang tamu. Nah, tanpa sadar Hori kita dan Ryuen mulai bersiap, dan tak lama kemudian dua sosok muncul dalam pandangan mereka. Seorang dewasa yang mengenakan setelan jas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, di mana laki-laki itu sedang berbicara melalui telepon sambil berkata, "Sepertinya akan butuh waktu lebih lama, tunggu saja."
Sedangkan pria lainnya itu mulai menatap ke arah si Horikita dan juga si Ryuen. Nah, sebenarnya di sini si Horikita tuh ingin mencoba untuk menanyakan langsung apakah laki-laki tersebut itu adalah si ayahnya Ainokoji. Namun perasaan ragu-ragu muncul gitu kan di dalam hatinya si Horikita, di mana aura yang berwibawa dari laki-laki tersebut itu seperti tidak memberi ruang kepada mereka berdua. Ya, meskipun tidak ada konfirmasi bahwa pria tersebut itu yang sedang berada di hadapannya si Ryuen dan juga si Horikita adalah keluarganya si Ainokoji. Namun, Horikita dan Ryuen secara intuitif tahu kalau itu adalah ayahnya dari si Ainokoji hanya dengan melihat mukanya dan juga tatapannya saja. Di mana Horikita dan Ryuen juga sama-sama tahu bahwa orang ini tidak diragukan lagi adalah ayahnya dari si Ainokoji. Namun tidak seperti apa yang dibayangkan sama si Horikita, di mana Horikita ini tuh membayangkan bahwa orang tuanya si Ainokoji itu adalah orang yang cuek banget dan acuh tak acuh dengan anaknya. Tetapi gambaran itu langsung hancur setelah si Horikita ini tuh melihat Ayano Papa ataupun ayahnya dari si Ainokoji. Dimana dari sudut pandangnya si Horikita, Ayano Papa itu terlihat seperti seorang ayah yang tegas. Itulah kesan yang akan didapat siapapun saat melihat Atsuomi. Dimana tanpa sadar Horikita berkata, "Permisi." Dan Atsuomi langsung membalas, "Dan kamu?" Ya, di sini Atsuomi meminta Horikita untuk memperkenalkan dirinya. Nah, di sini si Horikita tuh berkata, "Aku teman sekelasnya Kiyotaka Ainokoji. Namaku Horikita. Sebenarnya aku menunggunya di sini." Dimana Atsuomi yang memahami bagaimana situasi ini tuh berjalan, dimana temannya si Ainokoji berharap bisa menemukan Ainokoji bersama dengan keluarganya. Lantas langsung berkata, "Kiyotaka masih di atas dan berbicara dengan guru kelasnya." Dimana dengan kesadaran penuh si Horikita juga bertanya, "Begitu ya, apakah Anda ayahnya dari Ainokoji-san?" Dimana Horikita berkata seperti itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah dirinya itu benar-benar bertemu dengan orang tuanya si Ainokoji. Walaupun sebelumnya dia udah yakin kalau orang yang dia temui itu adalah si ayahnya si Ainokoji. Dimana Atsuomi hanya bisa mengangguk gitu kan sambil memberikan aura yang cukup dingin gitu kan yang dirasakan sama si Horikita sampai-sampai Horikita ini tuh merasa gelisah. Dimana di sini Horikita tuh tidak tahu ya sebenarnya orang yang berada di hadapannya itu adalah seorang politikus terkenal. Walaupun jarang nongol di TV karena di negara seperti Jepang ada anggota-anggota parlemen gitu kan ataupun tokoh politik yang terkenal yang tidak terlalu suka dengan media seperti Atsuomi Ainokoji. Dimana karena itulah dia jarang banget diliput dan juga nimbul di acara televisi-televisi. Namun meskipun begitu ekspresi yang keras tidak meninggalkan keraguan tentang karakternya yang tegas. Dimana setelah selesai dengan si Horikita, Atsuomi mulai menatap ke arah Ryuen sambil berkata, "Apakah kamu juga salah satu teman kelasnya Kiyotaka?" Dan di sini Ryuen langsung membalas, "Tidak, aku bukan teman sekelasnya ataupun temannya. Bisa dibilang aku adalah musuhnya." Dimana mendengar hal tersebut, si Horikita langsung berkata, "Hei Ryuen." Dimana Horikita sangat panik banget dan bingung gitu kan dengan tingkah lakunya dari si Ryuen yang terus menyebut dirinya sebagai musuh di hadapan ayahnya Ainokoji. Namun, ayahnya Ainokoji tampaknya terkesan sambil berkata, "Musuh ya? Dia telah memberiku banyak masalah selama 2 tahun ini. Orang itu tidak bisa diremehkan," ucap si Ryuen. Dimana Horikita terus-terusan menghentikan ucapan Ryuen yang tidak sopan kepada ayahnya dari si Ainokoji. Ya, meskipun Horikita terus berulang kali memarahi si Ryuen ya karena berkata-kata yang tidak sopan di hadapan orang tuanya si Ainokoji, di sini Atsuomi malah berkata, "Tidak apa-apa. Itu hanya berarti anakku menunjukkan sisi dirinya kepadamu yang tidak dia tunjukkan kepada orang lain." Dimana mendengar ucapan tersebut, Ryuen langsung sadar ya dengan masa lalunya yang melihat bagaimana ekspresinya dari Ainokoji saat menghantam mukanya. Dimana Ryuen yang masih penasaran lantas mencoba untuk menanyakan, pendidikan macam apa yang membuat Ainokoji bisa menjadi seperti itu. Dimana ayahnya Ainokoji hanya bisa membalas, "Tidak ada yang istimewa. Dia hanya dibesarkan dengan gaya hidup yang disiplin." Meskipun dia menyatakan tidak ada hal khusus yang dilakukan, Atsuomi mulai menambahkan kalimatnya, "Jika ada yang tidak biasa, itu adalah kami tidak menempatkan pembatasan jumlah ataupun biaya bimbingan belajar, pelajaran privat atau kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya. Dan fakta bahwa ia menganggapnya serius menghasilkan apa yang Anda lihat hari ini. Sebuah didikan yang istimewa." Demikianlah kata-kata dari ayahnya Ainokoji. Dimana si Atsuomi juga berkata, "Saya ada janji lain, jadi saya pamit dulu. Tolong teruslah rukun dengan anak saya." Dan Atsuomi pun mulai meninggalkan Horikita dan juga Ryuen.
Dimana dari sudut pandangnya si Horikita dan juga Ryuen sendiri gitu kan, meskipun mereka itu mulai menyadari bahwa ayahnya si Ayano Koji itu adalah orang yang berwibawa, namun ya pertemuan tersebut itu terasa anti klimaks banget untuk si Ryuen maupun si Horikita. Namun meski begitu, sedikit keraguan masih melekat ya di benaknya si Horikita. Apakah Kiyotaka benar-benar dibesarkan dalam lingkungan seperti yang digambarkan oleh ayahnya? Dimana menurut si Ryuen itu bukanlah jawaban yang ingin dia dapat. Ya, tepat sekali. Kalau memang begitu, ini akan menjadi anomali genetik yang sangat parah banget. Tapi kecuali orang tuanya mengatakan yang sebenarnya, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya. Ya, di sini Ryuen maupun Horikita tidak mendapatkan petunjuk apapun mengenai White Room. Dimana saat si Ryuen mulai pergi meninggalkan si Horikita karena udah bosan gitu kan, tidak ada jawaban yang dia dapat yang bisa memuaskan dirinya. Dimana Ryuen berkata, ya, tidak ada yang mengubah apapun di sini. Aku akan mengalahkanmu dan Ayano Koji, jadi bersiaplah untuk itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pertemuan antara si Ryuen, si Horikita bersama dengan si Atsuomi gitu kan. Walaupun ini adalah pertemuan yang cukup langka banget gitu kan, dan mungkin paling ditunggu-tunggu juga sama pihak dari fansnya Choute sendiri. Tapi kenyataannya tidak ada informasi penting yang didapat sama si Ryuen maupun si Horikita. Dan ya itu aja dulu mengenai spoiler untuk pembahasan kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan mengkoreksinya di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.